ada yang sakit? Enggak. Kemarin sudah vaksin semua? Sudah. Bagaimana rasanya setelah vaksin kemarin? Biasa saja. Alhamdulillah, semoga dengan vaksin kemarin kekebalan tubuh kita jadi semakin baik, terus kita jadi semakin sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Mungkin silakan dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar diberikan kelancaran, kemudahan, serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Bu Ayu akan mengingatkan kembali ya. Jadi karena pembelajaran kita masih terbatas atau istilahnya PTM terbatas, sehingga pertemuannya kan juga belum optimal seperti sebelum ada virus COVID ini. Jadi kalian tetap harus semangat, harus rajin belajar supaya kita tidak tertinggal. Tidak tertinggal dalam artian apa? Ilmu yang kita peroleh itu tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalian bisa mengikuti perkembangan zaman, terus persaingan dengan negara-negara lain supaya nanti kalian itu bisa mencapai cita-cita yang ingin kalian raih seperti itu. Terus jangan lupa untuk tetap melakukan melaksanakan protokol kesehatan. Karena apa? Itu merupakan langkah kita supaya tetap sehat. Jadi meskipun kalian sudah vaksin, tapi menjaga kesehatan dengan memakai masker, terus menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, terus untuk meninggalkan kerumunan, ini tidak berkerumun dulu, tidak pergi ke mall dulu, tetap stay di rumah kalau tidak ada keperluan yang penting di luar. Nah itu kalian harus benar-benar bisa menjaga diri supaya kesehatan kalian tetap terjaga. Sehingga apa? Sehingga waktunya kegiatan di sekolah kalian bisa mengikuti. Seperti itu ya. Baik, di sini Bu Ayu akan mengabsen ya kehadiran kalian dulu. Kita cek hari ini. Yang pertama Ahmad Fasih, hadir ya. Ahmad Hairudin, hadir. Fatimah, Jihan, Muhammad Figo, Muhammad Mugaddam, Mutiara Zahra, Nur Aziza, Nur Lutfiana, Safina, Zafira, Zakia, hadir semua ya. Alhamdulillah sudah hadir semua. Sini Bayu akan melanjutkan untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian perhatikan di sini ya. Sini Bayu menampilkan untuk materi jaringan ikat pada hewan. Nah, setelah kalian perhatikan di sini, apa persepsinya? Yang pertama ingin Bayu berikan dulu. Pernahkah kulit kalian terluka? Pernah. Ya, bagian apa yang terluka biasanya? Jari. Nah, ada yang pernah sakit atau terluka hatinya? Enggak ya, alhamdulillah. Berarti hatinya masih sehat-sehat semua, nggak ada yang terluka. Nah, di sini bagaimana kulit kalian bisa terluka? Jadi lututnya bisa terluka atau jarinya itu kira-kira kenapa? Kok bisa terluka? Jatuh. Ada yang jatuh. Kena jarum. Biasanya yang perempuan itu kalau pakai kerudung terus masa pakai penitinya biasanya nggak sengaja tertusuk, itu juga bisa menyebabkan luka. Nah, bagaimana proses penyembuhannya biasanya? Dikasih betadine, ada yang dikasih minyak tawar, ada yang dikompres es batu, ada yang dikompres pakai air panas. Jadi macam-macam proses penyembuhan yang dilakukan itu banyak, tapi tetap dalam penyembuhan itu tadi nanti dibantu oleh jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jaringan apa saja yang berperan dalam penyembuhan luka tersebut? Ada jaringan ikat, ada jaringan darah, dan jaringan epitel. Salah satu dari jaringan yang sudah kalian sebutkan itu tadi akan kita pelajari. Ini tadi tentang jaringan ikat pada
dapat membandingkan macam jaringan ikat pada hewan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat peta konsep. Jadi setelah kalian tahu ciri-cirinya, bisa membandingkan, kalian bisa membuat peta konsep untuk macam jaringan ikat pada hewan. Baik ya. Setelah tujuan yang sudah Bu Ayu jelaskan ini, kita beralih pada studi kasus di sini. Nah, di situ ada gambarnya orang yang sedang ngorok. Jadi sebelahnya itu terganggu sekali ya. Di situ sampai bantalnya bertumpuk 3 di situ. Nah, pernahkah kalian mendengar orang mendengkur atau ngorok pada saat tidur? Sering. Pernah. Ada yang tidak pernah mendengar orang ngorok sama sekali di sini? Gak ada ya. Sepertinya pasti pernah mendengar semua. Atau mungkin kalian sendiri yang pernah ngorok pada saat tidur? Enggak ya. Bagus kalau gitu. Nah, karena apa? Karena secara medis mendengkur atau ngorok itu bukan penanda bahwa seseorang itu sedang tidur nyenyak. Jadi kalau kalian mendengar ada orang yang ngorok, berarti orang itu sebenarnya tidurnya tidak nyenyak. Kenapa? Karena di sini mendengkur itu merupakan masalah yang serius dan biasanya disebabkan oleh kendornya jaringan ikat yang ada di tenggorokan. Jadi di tenggorokan kita itu tersusun atas jaringan ikat. Jaringan ikatnya mulai kendor sehingga muncullah suara-suara dengkuran atau kita nyebutnya ngorok itu tadi. Nah, jenis jaringan ikat apakah yang mengalami gangguan atau yang kendor pada bagian tenggorokan kita? Iya, Andi? Jaringan tulang rawan. Bagus. Kenapa kok jaringan tulang rawan? Tulang rawan itu bisa kita temukan pada bagian trakea di tenggorokan kita. Nah, fungsi dari jaringan ikat atau tulang rawan tersebut pada tenggorokan kita itu untuk apa? Menggerakkan nafas. Menggerakkan nafas. Jadi membantu dalam proses pernafasan. Karena pada sistem pernafasan, nah itu melewati tenggorokan, di mana tenggorokan tersusun atas trakea, di mana trakea tersusun atas jaringan tulang rawan. Bentuknya seperti cincin-cincin yang sangat panjang bertumpuk di sini. Setelah kalian bisa menganalisis terjadinya ngorok atau mendengkur di sini, kalian bisa memperhatikan ya di sini untuk macam jaringan ikat pada tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh kita macam-macam jaringan ikat kurang lebih ada seperti ini. Bisa kalian perhatikan ya di situ untuk macam-macam jaringan ikat. Nah, bagaimana karakteristik dari masing-masing jaringan ikat pada hewan tersebut? Kok bukan jaringan ikat pada manusia? Nah, sini ya. Jadi jaringan ikat pada manusia itu memiliki struktur yang sama dengan jaringan ikat pada hewan. Jadi yang dipelajari antara hewan dengan manusia untuk jaringan ikatnya sama. Nah, di sini karena kita manusia ya sudah kita belajar aja tentang tubuh kita, yaitu jaringan ikat pada manusia di sini. Ini ya bisa kalian amati di sini ada connectus tisus, ada jaringan ikat padat, ikat longgar, ada jaringan lemak, ada jaringan tulang rawan, tulang keras, dan ada jaringan darah. Itu macam-macamnya yang akan kita pelajari. Nah, sebelum itu maka Bu Ayu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, sehingga nanti kalau Bu Ayu sudah membagi nama-namanya, kalian bisa langsung berkelompok ya, menuju kelompoknya masing-masing. Yang pertama ada Fasih, Andin, dan Aziza. Silakan berkelompok. Yang kedua ada Rudin, Sasa, dan Ima. Silakan. Yang ketiga Vigo, Bina, dan Zakia. Dan yang keempat Adam, Rara, dan Jihan. Silakan menuju kelompoknya masing-masing.
bebas, kalian boleh mengambil dari sumber mana saja ya. Jadi perhatikan yang akan kita pelajari di sini adalah jaringan hewan. Apa yang kalian ketahui tentang jaringan? Ini jaringan itu merupakan kumpulan dari sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Beberapa jaringan bentuk satu organ. Nah, macam dari jaringan hewan itu ada 4. Ada jaringan epitelium, ada jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang kita pelajari sekarang yaitu jaringan ikat. Nah, di sini ya. Jaringan ikat itu paling banyak terdapat di dalam tubuh. Fungsinya untuk menyokong, memperkuat jaringan tubuh, pelindung, menyimpan energi, untuk sirkulasi. Dan jaringan ikat sendiri itu tersusun atas matriks dan sel-sel penyusun. Nah, matriks sendiri terdiri atas serat dan bahan dasar. Di sini ya, seratnya ada kolagen, ada elastin, ada retikuler. Untuk bahan dasar di sini tersusun, bahan dasarnya penyusun matriks yaitu ada asam mukopolisakarida yang mengandung asam hyaluronat, ada kondroitin sulfat dari sini. Bahan dasar ini berbentuk larutan homogen setengah cair. Ada sel-sel jaringan ikat. Sel-sel jaringan ikat ada sel fibroblast, sel lemak, sel plasma, dan makrofag. Ada juga sel tiang atau sel mast cell. Untuk jenis-jenis jaringan ikatnya yang nanti kalian ulas di situ ya, karena kalian harus mempelajari karakteristiknya. Di sini ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat, ada jaringan lemah, jaringan tulang rawan, ada jaringan tulang keras, ada jaringan darah, dan yang terakhir ada jaringan limfa. Nah, sebelum nanti kita bahas lagi, nah kalian bisa berdiskusi dulu dengan anggota kelompoknya. Sehingga nanti kalian bisa saling bertukar informasi yang sudah tahu tentang jaringan ikat longgar siapa. Nanti bisa saling bertukar informasi sehingga LKPD yang Wahyu berikan bisa dikerjakan dengan baik. Kalau nanti ada pertanyaan karena belum dipahami, silakan ditanyakan ya. Silakan dicoba untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Sudah selesai apa masih ada yang belum? Ada yang belum ya? Yang belum kira-kira butuh berapa menit lagi kira-kira untuk menyelesaikan? 2 menit cukup? Peta konsepnya sudah semua? Udah ya? Jadi Boy tunggu, Boy kasih waktu 2 menit lagi. Kalau sudah selesai kalian bisa nanti mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasilnya ya. Jadi setiap kelompok nanti bisa maju mempresentasikan. Sudah 2 menit ya, sudah selesai. Baik ya, kita coba untuk presentasi yang pertama. Jadi untuk presentasi yang pertama di sini tentang ini ya, komponen penyusun jaringan ikat, ciri-ciri sel penyusun jaringan ikat. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Oh iya, kelompoknya Rudin ya, silakan maju ke depan untuk presentasi.
Yang lainnya silakan diperhatikan. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan ya, atau mau menanggapi silakan, boleh ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan presentasikan hasil diskusi kami terkait sel penyusun jaringan ikat dan jenis serat jaringan ikat pada hewan. Sel penyusun jaringan ikat yang pertama fibroblast, bentuk selnya besar pipi dan mengkapar sehingga dari samping tampak seperti gendong. Nomor 2, sel lemak mengandung satu tetes minyak yang besar dan sedikit sitoplasma. 3, sel plasma mirip dengan limfosit ditemukan pada membran serosa jaringan limfoid. 4, makarof bentuk selnya tidak beraturan, terdapat di dekat pembuluh darah, dapat melakukan gerak amuboid. 5, sel tiang memiliki bentuk lonjong, tidak teratur, kadang-kadang dilengkapi dengan pseudopodia yang pendek. Jenis serat pada jaringan ikat. Yang pertama, jenis serat kolagen. Ciri-ciri tersusun dari protein kolagen berwarna putih dan berbentuk serat lurus memanjang dan sedikit bergelombang. Serat kolagen terdapat pada tendon, jaringan penghubung antara otot dan tulang, ligamen, tulang, dan kulit. Kedua, elastik. Ciri-ciri serat yang berwarna kuning dan berbentuk pita pipi dan benang silindris panjang. Yang ketiga, retikuler. Ciri-ciri serat ini tersusun seperti jala serta memiliki elastisitas yang rendah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau menambahkan dari presentasi temannya? Sudah ya. Baik. Untuk yang berikutnya tentang macam-macam jaringan ikat. Nah, di sini ada jaringan ikat logam, ikat padat, lemak, darah, limfa, jaringan tulang keras dan jaringan tulang rawan. Baik, kelompoknya siapa yang mau presentasikan? Oh ya, kelompoknya Vigo, silakan maju ke depan. Yang lainnya ya bisa diperhatikan, nanti boleh bertanya kalau memang belum ada yang dipahami. Silakan ya diperhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Macam-macam jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Ciri-cirinya susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Serat-serat penyusunnya terdiri atas serat kolagen dan serat elastin. Letaknya ditemukan di sekitar organ tubuh atau pembungkus pembuluh darah dan saraf. Yang kedua, jaringan ikat padat. Ciri-cirinya tersusun dari serat-serat yang beriritan padat dengan sedikit sel dan substansi dasar. Serat yang dominan adalah serat kolagen. Letaknya tendon, ligamen, dan aponeuritis. Yang ketiga, jaringan lemak. Cirinya tersusun dari sel-sel lemak yang dibungkus oleh anyaman serat dan tulang yang halus dengan celah-celah berisi fibroblast, limfosit, eosinofil, dan sel tiang. Letaknya terdapat di bawah kulit di sekitar persendian susun tulang. Jaringan darah. Ciri-cirinya jaringan darah terdiri atas plasma darah, trombosit, dan sel-sel darah. Letaknya di dalam pembuluh darah. 5. Jaringan longgar. Ciri-cirinya cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali ke dalam aliran darah. Berwarna seperti susu karena mengandung lemak. Letaknya di dalam tonsil, limfa, timus, dan sepanjang saluran pencernaan. Jaringan
jaringan tulang rawan. Fungsi sebagai jaringan penyokong, memberi fleksibilitas, membantu pergerakan persendian. Ciri-cirinya tersusun dari sel-sel yang disebut kondrosit dan matriks dari bahan chondroitin sulfat. Terletak di dalam rongga kecil yang disebut lacuna. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang tanyakan? Kalau belum ada pertanyaan ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang ketiga di sini setelah karakteristiknya sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Vigo, yang selanjutnya yaitu di sini menjawab pertanyaan tentang perbandingan jaringan. Nah, kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Ya, kelompoknya Adam. Silakan kelompoknya Adam untuk maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau mempresentasikan hasil kerja kita. Nomor pertama ada perhatikan gambar di bawah ini. Perbedaan gambar dari kedua di bawah gambar ini. Bisa diperhatikan semua ya. Di situ untuk nomor 1, di situ kan ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu merupakan gambar apa? Gambar pertama merupakan jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar ya. Gambar kedua merupakan jaringan ikat padat. Perbedaan dari kedua jaringan tersebut dari segi susunan serat-seratnya, jaringan ikat longgar susunan serat-seratnya longgar, jaringan ikat padat susunan serat-seratnya padat. Yang kedua, jumlah substansi dasar penyusunnya, jaringan ikat longgar itu banyak, jaringan ikat padat itu sedikit. Untuk serat penyusunnya, jaringan ikat longgar itu kolagen dan elasin. Kalau jaringan ikat padat hanya kolagen. Perbedaan jaringan pada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 merupakan jaringan tulang keras, gambar 2 merupakan jaringan tulang rawan. Perbedaan dari gambar 1 dan 2 adalah yang pertama, gambar 1 tersusun oleh osteomeras, yang gambar kedua tersusun oleh kondrosit. Gambar 1 dilapisi oleh peristeum, gambar kedua dilapisi oleh stratum ventriculium. Yang gambar 1 bersifat keras dan kaku, dan gambar 2 bersifat elastis. Ya, sekarang mengapa jaringan tulang rawan orang dewasa berbeda dengan jaringan tulang rawan anak-anak? Struktur tulang rawan pada anak berbeda dengan tulang rawan pada orang dewasa. Tulang rawan pada anak berasal dari mesenkim dan dibanyak mengandung sel-sel tulang rawan atau kondrosit, yaitu kondrosit yang tidak aktif. Sementara itu tulang rawan orang dewasa lebih banyak mengandung matriks dan berasal dari perikondrium atau tulang rawan yang mengandung kondrosit. Ya, dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Ada ya, sudah bisa menemukan ya jawabannya tadi masing-masing kelompok. Hasil diskusinya sudah tahu perbedaannya dengan yang disampaikan oleh kelompoknya Adam. Sama apa ada yang beda? Sama ya, kebanyakan banyaknya sama ya. Ya betul. Yang berikutnya boleh kembali kelompoknya Adam, terima kasih. Yang berikutnya untuk peta konsep yang sudah dibuat. Nah, masing-masing kelompok kan sudah buat peta konsep. Sekarang coba dipresentasikan di depan. Untuk kelompok yang belum presentasi, kebetulan kelompoknya Fasi ya. Jadi kelompoknya Fasi silakan maju depan. Bisa ditunjukkan ke teman-temannya hasil peta konsepnya seperti apa, biar teman-temannya tahu. Oh, peta konsepnya seperti itu. Nah.
Iya, ini ya, jadi untuk kelompoknya fase ini akan mempresentasikan bentuk peta konsep kelompoknya. Nah, nanti masing-masing kelompok juga sudah buat ya dan harus dikumpulkan. Untuk membuatnya tidak harus sama persis dengan yang kelompoknya Andin, karena memang peta konsep itu bisa dibuat sesuai kreativitas kalian masing-masing. Kalau yang suka warna-warna, mau dikasih warna-warna boleh. Yang suka bentuknya bergelombang-bergelombang boleh, nggak harus kotak boleh. Intinya peta konsep itu materi inti yang sudah kalian pelajari dan bisa kalian tuangkan. Ya, bisa ke dalam peta konsep. Bergeser di sini biar kelihatan presentasinya. Itu yang sudah kalian buat itu tadi, supaya maksudnya teman yang lainnya bisa lihat kurang lebih bentuknya seperti apa. Mau dibantu biar cepat boleh, sebelah sisi sininya boleh, atau mau ngomong boleh. Kalian mau dibantu? Kelompok yang lainnya peta konsepnya sudah jadi semua ya. Nanti dikumpulkan, kita lihat kira-kira bentuk peta konsepnya seperti apa. Bisa kalian perhatikan karena memang kebetulan spidolnya hanya satu warna, jadi kelompoknya ini juga nggak bisa ngasih warna-warna, tapi untuk hasilnya sudah dikerjakan berwarna ya ini dia, bisa ditunjukkan ke teman-teman juga. Nah itu untuk peta konsep kelompoknya Andi. Nanti Bu Ayu kan berkeliling lihat peta konsep kelompok-kelompok yang lainnya kira-kira seperti apa. Sudah? Iya boleh. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah. Ya, kalian semua sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Supaya penjelasannya Bu Ayu tentang materi yang sudah kalian kerjakan ini lebih mantap ya. Jadi Bu Ayu ulas kembali. Bisa kalian perhatikan di depan untuk slide PowerPoint ini ya. Kita lanjutkan. Jadi jenis-jenis jaringan ikat yang sudah kalian kerjakan dan sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian tadi. Yang pertama ada jaringan ikat longgar, di mana ciri-cirinya terdiri dari matriks yang mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin. Terdiri dari beberapa jenis sel, ada sel makrofag, ada sel plasma, dan ada sel tiang. Di sini tadi sudah dijelaskan lengkap oleh kelompoknya Vigo. Yang berikutnya ada jaringan ikat padat. Jadi ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat. Di mana ciri-cirinya untuk ikat padat didominasi oleh serat kolagen. Karena itu dia bersifat tidak elastis. Jadi dibandingkan yang serat longgar, untuk ikat padat ini dia tidak elastis. Jadi tersusun dari sel-sel fibroblast. Untuk jaringan ikat padat sendiri yang dipelajari sebenarnya ada dua. Jadi ada dua macam jaringan ikat padat. Yang pertama ada
jaringan ikat pada teratur dan ada yang ikat pada tak teratur atau tidak teratur. Di mana letaknya? Untuk ikat pada teratur itu bisa kita temukan pada ligamen, di mana penghubung tulang dengan tulang. Jadi bagian tulang kalian antara tulang dengan tulang itu dihubungkan oleh ligamen. Nah, ligamen ini merupakan jaringan ikat padat yang teratur. Terus untuk jaringan ikat padat yang tidak teratur itu contohnya pembungkus tulang dan pada lapisan dermis kulit. Jadi pada bagian lapisan kulit kita, bagian dermisnya itu tersusun atas jaringan ikat padat yang tidak teratur. Ya, bisa diperhatikan di sini jaringan ikat padat teratur pada tendon. Ini jaringan ikatnya. Ini jaringan ikat yang tidak teratur ditemukan pada bagian jaringan dermis pada kulit. Nah, yang ketiga ada jaringan lemak atau dikenal dengan adiposa. Ini ciri-cirinya tersusun dari sel-sel lemak, tidak membentuk serat atau matriks, khusus untuk menimbun atau menyimpan lemak. Jadi lemak yang ada di dalam tubuh kita itu ya tersimpannya di jaringan lemak ini atau di jaringan adiposa. Yang keempat ada jaringan tulang rawan. Nah, jaringan tulang rawan tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Tersusun dari sel tulang rawan, kondrosit yang fungsinya sebagai penyusun matriks. Pada anak-anak tulang rawan terbentuk dari sel-sel mesenkim. Ini untuk macam jaringan tulang rawan juga dibagi lagi jadi 3. Ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan elastin, dan ada tulang rawan fibroblast. Jadi ada 3 yang sudah dijelaskan tadi ciri-cirinya. Yang pertama ini ya, tulang rawan hialin, berwarna putih kebiruan, transparan, daya elastisitasnya tinggi, terdapat di banyak tubuh tetapi dia paling lemah. Yang kedua tulang rawan elastis, tersusun dari serat elastin, warnanya kuning dan terdiri atas perikondrium. Bisa kita temukan pada bagian embrio, laring, daun telinga kita, dan epiglotis. Yang ketiga ada tulang rawan fibroblast, tersusun dari serat kolagen, warnanya gelap dan keruh, jaringan tulang rawan yang paling kuat. Jadi dari ketiga macam tadi yang paling kuat itu merupakan jaringan tulang rawan fibroblast. Nah, ini untuk klasifikasi atau perbedaannya di dalam tabel buat. Yang kelima ada jaringan tulang atau dikenal dengan jaringan tulang keras. Tersusun dari sel-sel tulang yang disebut osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblast. Ini lanjutannya ya. Jadi kita bisa menemukan jaringan tulang keras itu pada tulang paha kita atau tulang betis, tulang kering. Nah, itu semuanya jaringan tulang keras. Yang keenam ada jaringan darah, ciri-cirinya dia tersusun dari sel-sel bebas dan matriks cair dari plasma. Ada eritrosit, kenal ya eritrosit apa? Sel darah merah. Ada leukosit, sel darah putih, dan trombosit yaitu keping darah. Terus yang cair ya berupa plasma darah. Nah, ini ada eritrosit, bentuknya bikonkav, cekung bagian tengah. Ini untuk leukositnya, bisa kalian perhatikan situ gambarnya. Ini trombosit, keping darahnya. Dia membantu dalam proses penghentian luka. Jadi pada saat pada antisepsi yang baru tampilkan tadi, pada saat kulit kita terluka atau mengeluarkan darah, entah bagian lutut, jari atau bagian manapun, maka trombosit ini membantu dalam penghentian keluarnya darah. Jadi dalam proses pembekuan darah itu dibantu oleh fungsi trombosit. Terus yang keempat ada plasma, ini cairan darah pada tubuh kita, terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen. Yang ketujuh ada jaringan limfa atau biasa dikenal dengan jaringan getah bening. Ciri-cirinya tersusun dari serat retikuler, ada sel-sel limfosit dan makrofag. Bisa kita temukan pada organ timus, kelenjar limfa, tonsil, dan limfa. Nah, ini untuk membuat peta konsepnya itu ya, salah satu contoh peta konsep yang sudah dibuat oleh temanmu tadi, kelompoknya Andin. Jadi di sini ya ada jaringan ikat. Jaringan ikat itu nanti dibedakan, dijelaskan di sini ada ciri-cirinya,
fungsinya untuk apa. Komponen penyusun jaringan ikat itu ada 3. Di sini ada sel, ada serabut, ada zat dasar yang dibuat oleh kelompoknya Andin. Terus untuk jaringan ikatnya sendiri ada dibedakan, ada jaringan ikat biasa sama jaringan ikat khusus. Jaringan ikat biasa dimasukkan kelompoknya Andin, ada jaringan ikat longgar sama jaringan ikat padat. Terus untuk jaringan ikat khususnya di sini dibedakan dari kelompoknya Andin. Wah, di sini ya gambarnya agak ruwet sedikit, tapi sebenarnya sudah bagus. Kurang ke bawah sedikit supaya nggak numpuk-numpuk. Ini sudah bagus sebenarnya ya. Yang pertama ada darah dan limfa. Ya ini kan jaringan ikat khusus yang pertama diturunkan di sini. Yang kedua jaringan ikat khusus ada tulang sejati di sini, ada tulang spons sama tulang kompak. Ada tulang rawan di sini, tulang rawan fibrosa, hialin dan elastis. Ini contoh peta konsep yang dibuat oleh kelompoknya pasti tadi ada kelompoknya Andi. Ini peta konsep yang Bu Ayu coba buat. Jadi bentuk untuk peta konsep itu tidak dibatasi harus seperti apa. Ya, intinya peta konsep ini kalian bisa menuangkan materi inti yang sudah kalian pelajari, kalian buat dalam peta konsep sehingga mempermudah kalian dalam belajar atau mengingat materi yang kita pelajari. Seperti itu. Nah, kurang lebih untuk materi jaringan ikat mulai dari karakteristik, membedakan yang sudah dijelaskan kelompoknya Adam tadi, sama membuat peta konsep sudah kita selesaikan. Ada yang ditanyakan mungkin dari awal penjelasan Bu Ayu atau mungkin dari presentasi temannya tadi yang belum sempat bertanya karena mungkin malu atau apa, boleh coba ditanyakan. Oh iya. Untuk yang mendengkur tadi. Untuk mendengkur. Iya. Apakah anak kecil itu bisa mendengkur dan penyebabnya itu sama nggak sama orang dewasa? Oh gitu. Jadi pertanyaannya Zakia di sini dia bertanya tentang ini ya. Bahasan kita studi kasus tadi, mendengkur itu yang kita bahas di sini tadi kan kebetulan pada orang dewasa. Nah, pertanyaannya Zakia, mendengkur itu bisa terjadi pada anak kecil apa tidak? Kira-kira bisa terjadi apa tidak? Bisa. Bisa ya. Kira-kira kalau bisa terjadi penyebabnya sama apa tidak dengan orang dewasa? Kalau orang dewasa tadi kan dijelaskan karena jaringan ikatnya pada bagian tenggorokannya mulai kendor atau melemah kan seperti itu. Kalau pada anak-anak kira-kira penyebabnya sama apa beda? Beda. Kalau beda kira-kira penyebabnya apa? Bisa dari kelainan, boleh. Kira-kira kelainan apa yang menyebabkan anak kecil kok bisa mendengkur seperti orang dewasa? Kenapa? Keturunan. Kira-kira mendengkur itu menurun apa tidak? Enggak ya. Jadi kelainan itu maksudnya di sini mungkin yang ingin Rudin sampaikan, boleh misalnya karena terjadinya pembesaran amandel atau tonsil pada anak sehingga anak itu yang semestinya tidak mendengkur, nah itu jadi mendengkur. Jadi karena pembesaran amandel itu bisa saja. Bisa juga karena memiliki alergi. Nah, jadi anak kecil yang memiliki alergi itu bisa menyebabkan dia akhirnya tidurnya tidak nyenyak. Nah, tidak nyenyak di apa ya? Di sini digambarkan bahwa seseorang itu akan mendengkur. Nah, mendengkur itu kan tanda kalau tidurnya tidak nyenyak. Nah, pada anak kecil berarti dia mendengkur itu karena bisa karena alergi yang diderita, bisa terjadi karena punya kelainan, misalnya dia berpenyakit asma, atau bisa juga karena alergi, bisa karena adanya infeksi pada pendengar, bagian pendengaran atau telinganya. Nah, itu semua bisa mengganggu untuk proses pernafasan yang harusnya lancar. Jadi kalau pernafasan itu lancar sebenarnya tidak akan menimbulkan suara pada saat kita tidur. Nah, suara pada saat kita tidur itu berupa ngorok ini tadi. Makanya apabila ditemukan ada anak kecil yang ngorok dan itu ngoroknya setiap hari, intensitasnya juga sering, suaranya keras, nah itu sebenarnya perlu untuk dilakukan pemeriksaan medis supaya diketahui penyebabnya apa, alergika, karena asmaka, atau karena pembesaran amandelka, seperti itu. Jadi supaya bisa segera ditangani seperti itu.
Ya, sudah jelas ya Zakia. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Nggak ada ya. Jadi untuk pembahasan LKPD sudah Bu Ayu jelaskan. Di sini tidak ada pertanyaan lagi. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, Bu Ayu minta untuk salah satu dari kalian untuk membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu apa ya? Yang sudah kita pelajari hari ini, kesimpulannya apa? Ada yang bisa mewakili? Oh iya, silakan Iman. Kesimpulannya yaitu pertama, dapat menganalisis karakteristik dari masing-masing jaringan ikat pada hewan seperti jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, jaringan tulang rawan, jaringan tulang belas, jaringan darah, jaringan lemak, dan jaringan limfa. Kedua, dapat membandingkan macam jaringan ikat pada hewan. Ketiga, dapat membuat peta konsep jaringan ikat pada hewan. Oke, jadi kesimpulan yang sudah disebutkan oleh Ima tadi itu sudah mewakili dari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ya. Jadi kalian sudah mencoba untuk menganalisis ciri-ciri dari masing-masing jaringan ikat. Kalian juga sudah membandingkan antara jaringan ikat yang satu dengan jaringan ikat lainnya. Dan yang terakhir kalian sudah mencoba membuat peta konsep. Nah, sebelum Bu Ayu lanjutkan untuk kegiatan refleksi diri, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi biar lebih enak nanti. Kalau sudah paham semua. Nah, kalau memang sudah paham semua, maka untuk mengukur pemahaman kalian, di sini Bu Ayu akan memberikan evaluasi berupa tes tulis ya. Jadi Bu Ayu kasih 5 soal aja, bisa kalian kerjakan. Nah, di sini ada soal ya yang akan Bu Ayu berikan. Karena sudah paham semua, nah ini Bu Ayu juga pengen bikin untuk evaluasinya. Ada 5 soal bisa dikerjakan. 5 soal untuk 5 menit bisa? Apa kurang dari 5 menit sudah selesai? Jangan lupa ditulis nama,
Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Tunggu. Baik, kalau sudah bisa dikumpulkan, dibantu yang duduknya paling depan ya, boleh dibantu salah satu untuk ngambil tugasnya temennya sambil Bu Ayu cek sekalian jawabannya sudah benarkah atau mungkin masih ada yang belum tepat jawabnya. Oh iya, masih. Ya, terima kasih. Baik, kan Boy koreksi dulu ya, Boy coba nilai nih hasilnya. Baik, Boy cek. Oke, jadi dari 3 orang yang sudah Boyo koreksi di sini, alhamdulillah jawabannya sudah banyak yang benar, nilai juga sudah bagus. Berarti pembelajaran yang sudah kita pelajari di sini benar-benar sudah kalian pahami, alhamdulillah ya. Nah, untuk selanjutnya, jadi sebelum Boyo akhiri materi kita yang selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jaringan otot dan jaringan syaraf. Ya kan, hari ini karena kita sudah belajar jaringan ikat, maka pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk jaringan otot dan jaringan syaraf. Oke, karena sudah selesai, evaluasinya juga sudah, maka kegiatan hari ini supaya jadi ilmu yang sudah kalian peroleh itu bermanfaat, tidak mudah lupa ya, seperti itu. Baik, minta salah satu dari kalian di sini kebetulan tadi yang aktif untuk berpartisipasi dalam pembelajaran, Zakia ya. Jadi Zakia bisa dipimpin untuk berdoa. Jadi pelajaran mari kita berdoa supaya ini berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sudah, Bu Ayu akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.